Perkenalkan, nama saya Paras Inayah dengan NIM 2114030046. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas tentang pengamalan Pancasila. Yang akan saya bahas di dalam pengamalan Pancasila ini yaitu yang pertama, jenis dan bentuk pengamalan Pancasila. Yang kedua, hubungan pengamalan Pancasila dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dampak pengamalan Pancasila. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis dan bentuk pengamalan Pancasila. Pancasila adalah dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari 5 sila atau prinsip yang digunakan sebagai pedoman hidup bernegara. Pancasila menjadi dasar dan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk membangun bangsa. Jenis dan bentuk pengamalan Pancasila ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu pengamalan secara objektif. Pengamalan Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap penyelenggaraan negara, baik dari bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kedua, yaitu pengamalan secara subjektif. Pengamalan Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan dalam pribadi, warga negara, individu, penduduk, penguasa, dan orang Indonesia. Pengamalan Pancasila ini justru lebih penting dari pengamalan yang lain karena pengamalan subjektif ini merupakan syarat pengamalan Pancasila yang objektif. Dalam pengamalan Pancasila yang subjektif ini, bila mana nilai-nilai Pancasila telah diterima, diresapi, dan dihayati oleh seseorang, maka orang itu telah memiliki akhlak Pancasila. Dan jika berlangsung secara terus-menerus hingga melekat dalam hati, maka disebut dengan kepribadian Pancasila. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, kepribadian Indonesia ini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu kepribadian yang berupa sifat-sifat kemanusiaan atau monopolaris menjadi sifat-sifat kemanusiaan yang abstrak umum. Yang kedua, kepribadian yang mengandung sifat manusia yang telah menjelma dalam sifat kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu personalitas kepribadian Indonesia, dinamis dalam realisasi atau konkretnya. Bahasan yang kedua yaitu hubungan pengamalan Pancasila dengan kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah ruh yang menggerakkan aktivitas keseharian bangsa. Karena itulah, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi sebuah urgensi. Mengapa demikian? Pancasila dirumuskan oleh para founding father negara Indonesia dengan memeras saripati nilai-nilai luhur yang telah sejak dahulu membudidayakan Nusantara. Yang pertama, pengamalan nilai sila pertama yaitu ketuhanan. Nilai ini terkandung pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan pada sila pertama tersebut mengandung 2 nilai turunan, yaitu nilai kepercayaan dan nilai ketakwaan. Contoh penerapan nilai ketuhanan di rumah, seperti membiasakan keluarga untuk menjalankan ibadah dengan rajin, seperti sholat, dan lain-lain. Dan seperti membiasakan berdoa setiap sebelum makan, atau sebelum tidur, atau untuk bepergian. Terus menghormati orang tua serta menaati nasihat dan perintahnya. Contoh penerapan nilai ketuhanan di masyarakat, seperti saling menghormati antar tetangga walaupun berbeda agama, seperti memperkuat toleransi di antara para pemeluk agama dengan cara memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadahnya, seperti memperlakukan tetangga dengan baik, misalnya saling berbagi oleh-oleh, makanan, atau hadiah. Dan selanjutnya contoh penerapan nilai ketuhanan di sekolah, seperti menganggap semua teman sama meskipun berbeda agama, seperti saling menghormati dan toleransi antar teman dengan keyakinan yang berbeda, seperti bergaul dengan positif dan produktif, misalnya saling mendukung untuk mencapai kesuksesan, saling membantu, juga bermain dan belajar bersama. Kedua, pengamalan nilai Pancasila. Kedua,
yaitu kemanusiaan. Nilai ini termaktub dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya nilai tersebut mengandung makna bahwa manusia haruslah diutamakan dalam aktivitas keseharian. Contoh penerapan nilai kemanusiaan di rumah. Yang pertama, menghormati, menghargai, dan menyayangi orang tua serta saudara. Yang kedua, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ketiga, mendengar nasihat dan mematuhi perintah orang tua. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang tua atau sesama saudara. Yang kelima, memiliki sikap tenggang rasa dan menjaga kerukunan di dalam rumah. Contoh penerapan nilai kemanusiaan di masyarakat. Yang pertama, menghormati tetangga, tidak membedakan suku, agama, maupun ras dan golongan. Yang kedua, menjaga kerukunan antara tetangga. Yang ketiga, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Yang keempat, menjaga norma kesopanan di lingkungan tetangga. Yang keempat, melaksanakan kewajiban sesuai peraturan yang disepakati di lingkungan masyarakat. Misalnya, menjaga kebersihan, lingkungan, dan ikut kerja bakti. Dan selanjutnya, penerapan nilai kemanusiaan di sekolah. Contohnya yang pertama yaitu memperlakukan manusia dengan baik tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Ketiga yaitu pengamalan nilai Pancasila. Ketiga yaitu nilai persatuan. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maknanya adalah bahwa seluruh warga Indonesia harus bersatu tanpa memandang perbedaan suku, bahasa, agama, dan latar belakang budaya lainnya. Contoh penerapan nilai persatuan di rumah. Yang pertama, menanamkan jiwa dan semangat patriotisme serta cinta bangsa Indonesia bagi seluruh anggota keluarga. Misalnya dengan membiasakan mengonsumsi produk lokal buatan Indonesia. Selanjutnya yang keempat yaitu pengamalan nilai Pancasila keempat, yaitu nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan terkandung pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai tersebut bermakna kekuasaan tinggi yang ada di tangan masyarakat. Selanjutnya, contoh penerapan nilai kerakyatan di masyarakat. Yang pertama, mengikuti pemilihan kepala daerah baik dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga RT dan RW. Yang kedua, aktif mengikuti kegiatan masyarakat dan memberikan pendapat. Selanjutnya adalah yang kelima, penerapan nilai Pancasila kelima, yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan tercermin dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna nilai tersebut adalah setiap masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Contohnya, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat. Yang kedua, membantu tetangga yang membutuhkan tanpa melihat status sosial. Pembahasan selanjutnya adalah dampak pengamalan Pancasila. Dampak pengamalan Pancasila. Yang pertama yaitu perpecahan akibat dari konflik yang berlatar belakang agama dapat diminimalisir. Yang kedua, yaitu timbulnya rasa kasih sayang satu sama lain, sehingga kehidupan menjadi harmonis, terwujudnya kerukunan dan integrasi baik di kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika pemerintah dan warganya tidak mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka yang pertama, tujuan bangsa yang telah dirancang oleh pendiri bangsa tidak akan terwujud. Yang kedua, tidak adanya keadilan yang sewajarnya karena tidak mengamalkan Pancasila. Kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, negara akan pecah dan bersifat individualistis dan membeda-bedakan ras atau suku maupun agama karena tidak mengamalkan Pancasila pertama dan yang ketiga.